kasih saya satu hal aja yang menurut Mas Dar fair ya, yang objektif bahwa why kita harus suka dengan Pak Prabowo. Ini berdasarkan pengalaman Mas Dar ya, dari pengalaman ya, ini dari pengalaman Mas Dar. Jadi Pak Prabowo itu mengatakan kepada kami, dan saya bisa lihat juga beliau itu kalau emosional itu kalau bicara tentang kalau beliau bicara tentang beliau itu berkaca-kaca dan selalu mengatakan Dar, masih ada pokoknya. Ada satu kejadian waktu COVID itu kan ibu saya di rumah saya pas lebaran haji kalau nggak salah. Terus beliau main haji. Nah, terus saya udah kita ke Hambalang. Kan nggak banyak tamu karena COVID kan, jadi hanya rumah saya sih bisa lah karena saya pernah tinggal di situ. Saja ibu saya datang ke pagian, jadi habis sholat id langsung pergi. Ternyata sampai sana tuh belum ada siapa-siapa, masih pagian. Aku tamu pertama bilang sama ibu saya, Mak, tunggu jualan kita. Sedangkan kita tahu inilah saya duduk agak di meja bulat-bulat itu yang pojok lah, kira-kira nggak di tengah lah, di pojok. Terus nggak lama Pak Prabowo tempat itu terus dan sama siapa kamu? Sama ibu saya. Oh ibu disamperin Pak, duduk sebelahnya. Ibu saya bingung kan gitu. Wah, terus gimana Bu? Udah ini gitu. Udah makan. Akhirnya ngobrol lah. Karena Pak Prabowo di meja yang bukan meja utama tadi. Terus Pak Prabowo kan datang. Akhirnya berhubungin meja itu. Ibu saya di sebelah. Jadi bingung. Saya merasa masa saya gini ya. Mohon maaf, Ya, my mentality adalah I am nobody. Aku selalu mengatakan aku tuh tukang lap meja. Nobody, saya bukan saya bisa. Aku tukang lap meja aja. Aku tukang lap meja, tukang ngepel, tukang bersih toilet. Kamu perlakukan saya kayak gitu. Perlakukan ibu saya kayak gitu, perlakukan saya kayak gitu. Kayak sekarang. Aku gak expect terlalu tinggi. Itu my mentality. Sorry, minta maaf ya kalau saya mungkin terlalu merendahkan diri saya. Tapi saya merasa saya itu udahlah, saya pembantu di rumah itu. Pak Prabowo nggak usah perlakukan saya gitu, nggak apa-apa. Aku mau disuruh di mana nggak ada masalah. Aku akan terima kasih, tapi aku nggak expect gitu. Beliau memperlakukan pembantu di rumahnya saya ini, kemudian seperti itu. Ini bukan beliau memperlakukan saya. Ini perasaan saya tuh I'm nobody. Saya tuh nggak siapa-siapa. That's it. Saya bisa tangkap poinnya. Dan saya bisa mengerti kenapa Mas Dar tadi menunjukkan. Banyak. Aku bisa cerita yang lain-lain. Bagaimana anak saya, bagaimana ini, gimana anakmu Dar, kamu harus ini, harus banyak pelajaran. Harus banyak skin to skinnya, kau banyak gendong. Kau ini, kau kasih susu lebih banyak. Gitu-gitu. Hal-hal yang menurut saya merasa ya itu tadi Bang, sorry. Iya maksudnya. Nggak apa-apa Mas Dar. Maksudnya kita kan bicara sebagai manusia ke manusia juga itu hal yang penting ya Mas Dar ya. Maaf ya.